Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada petang ini di hari Rabu kembali Allah izinkan kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan di atas iman dan takwa, dan semoga diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di saat kita berpisah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diampuni dosanya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan benar dan dengan jelas. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kaji kita tentang hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umatnya secara khusus. Ya, secara khusus. Mulai daripada beriman secara rinci terhadap kenabian dan kerasulannya, kemudian wajib mengimani bahwa Nabi sudah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, sehingga tidak ada jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, tidak ada jalan keburukan kecuali beliau sudah ingatkan. Kemudian mencintainya dan memprioritaskan cinta kepadanya dari cinta terhadap diri sendiri dan semua makhluk. Kemudian hak beliau untuk dita'zim dan dihormati serta dimuliakan, dan selalu bersalawat dan salam kepadanya dalam segala keadaan. Kemudian yang terakhir kemarin menghindari menetapkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, dan terakhir adalah menghindari sifat ghulu kepadanya, sifat ghulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam termasuk yang wajib dihindari, karena Nabi tidak menyukai hal tersebut, karena alaihi salatu wassalam tidak menginginkan umatnya berlebihan kepadanya, karena sifat ghululah yang telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu. Jangan sekali-kali ghulu, jangan berlebihan, karena sesungguhnya yang binasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat ghulu. Nah, pada kesempatan ini yang disebutkan oleh para penulis, para masyayikh kita dalam kitab Ushulul Iman, itu Al-Kitab was Sunnah, yang terakhir adalah yang ke-8, wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak Nabi terhadap umatnya yang wajib ditunaikan, mahabbatu ashabihi, yaitu wajib mencintai para sahabatnya, mencintai para sahabatnya, wa ahli baitihi, dan ahli baitnya, wa azwajihi, dan para istrinya. Jadi Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi semuanya, mencintai Ahlul Baiti Nabi
semuanya dan mencintai para istri Nabi semuanya. Jadi kalau ada orang yang memilah atau memilih-milih mencintai keluarga Nabi sebagiannya dan membenci para sahabat Nabi, berarti dia bukan orang Islam karena tidak menunaikan hak Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ada orang mengatakan Syiah lebih baik daripada Wahabi misalnya, berarti ada dua kemungkinan, dia itu Syiah atau tidak mengenali Syiah. Sebab mustahil orang beriman mendulukan golongan yang mengkafirkan sahabat, mencaci maki para istri Nabi, dari orang yang mencintai sahabat, memuliakan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Wahabi. Benci pada para sahabat? Enggak. Wahabi ada mengkafirkan sahabat? Tidak. Wahabi ada merendahkan sahabat? Enggak. Syiah? Syiah? Iya. Bahkan di antara Ahlul Bait saja termasuk murtad menurut mereka. Setelah Nabi wafat, murtad semua sahabat. Semua sahabat murtad kecuali 5 atau 6. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad dan Salman Al-Farisi. Salman kok lulus ya? Karena sama-sama orang Persia. Sama-sama orang Persia, Iran. Jadi kalau muslim dan muslimat mati Allah. Terus Abdullah bin Abbas murtad, Ahlul Bait. Abbas bin Abdul Muttalib murtad, Ahlul Bait. Auzubillah. Nah, ada orang mengaku hebat beragama mengatakan Syiah lebih baik daripada Wahabi. Berarti dua kemungkinan. Satu, dia memang Syiah tapi bertaqiyah, atau dia tidak paham tentang orang Syiah. Dua-duanya tidak ada yang baik. Ya, paham tapi bertaqiyah, dusta. Atau tidak tahu, tidak patut bicara tentang masalah yang besar-besar seperti ini. Jadi ruibidah nanti. Yang parahnya banyak orang-orang yang mengeluh-geluhkan pula, yang menisbatkan diri pada ilmu. Pak, ya, yang penting asal jangan Wahabi aja lah. Asal jangan Wahabi, nak sosek, nak kalau udah Islam tidak perlu, yang penting asal anti Wahabi. Boleh anti Wahabi, tapi jangan membawa orang-orang yang bisa karena tidak paham atau karena berdusta. Pilih-pilih lah. Pilih-pilih pandai lah milih kan. So nyasi lah, lihat petang lah nyasi ke nusang lah berpuji-puji tinggi-tinggi kan. Senpawa sosial bawa. Jadi jangan asal anti Wahabi. Pandai-pandai lah, selektif lah kaum muslimin. Jadi kalau ada uang tu kehilangan tungke gitu. Jangan tungke. Allah musta'an. Itu nasihat kita. Jadi kalau seandainya dia tidak paham, tidak boleh bicara. Tapi kalau dia paham, maka dia sudah berdusta. Tidak mungkinlah orang mengkafirkan sahabat lebih baik daripada orang yang menghormati sahabat. Tidak mungkinlah orang yang mengatakan Al-Quran sekarang tidak sempurna dengan orang yang mengkhidmat Al-Quran, tak ada yang bisa melampaui mereka. Mengkhidmat Al-Quranul Karim hari ini dan sepanjang masa. Tidak ada orang yang lebih memberikan kenyamanan di dua tanah suci, Al-Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, yang memberikan nafkah yang sebesar itu, sebesar yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Tak joleh juga, tak tahu je.
sekedar scan ilah tak tu ya amat cita senjata cukup ya. Tapi dan tidak masuk politik mana. Untuk biaya Masjidil Haram, biaya listrik sebulan aja hanya lebih kurang 16 juta berapa namanya? Sekarang 76 miliar rupiah. 76 miliar rupiah uang listrik aja. Jalannya anda pernah ada kena tunda bayar. Bandingkan dengan Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, ya, uang listriknya hanya 300 juta, kau dulu telah 300 juta. Yang alur mereka 76 miliar, tak ada kotak infak. Istiqlal ponwo di kotak infak. Allah musta'an. Kemudian Masjid Nabawi uang listrik bulanannya hanya lebih kurang 36 miliar. Sapau lah daripada Masjidil Haram. Tidak ada kota infak. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang berpenyakit orang yang mengatakan Syiah lebih afdal daripada Wahabi. Sebab apa? Syiah tidak mungkin melaksanakan hak Nabi ini, mencintai para sahabat. Bahkan mereka mencaci maki para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu datang orang mengatakan Wahabi lebih berbahaya dari Syiah. Antum undang ke sini merusak akidah umat. Nauzubillah. Ma'asyiral kiram. Wa ahli baitihi, dan semua ahlul bait. Ahlul bait itu bukan Ali dan Fatimah saja. Ahlul bait itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makanya imam kita Asy-Syafi'i disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait karena dia dari Bani Muttalib, dari Bani Muttalib. Qusay itu kan punya dua anak, dua Hashim, satu Hashim, satu Al-Muttalib. Makanya datuk Nabi Abdul Muttalib itu bukan Abdul Muttalib namanya Syaibah. Tapi karena Hashim beristri di Madinah, ketika Hashim meninggal, si Muttalib ini Hashim meninggal, Syaibah ini tinggal bersama bibi mama-mamanya. Ketika ibunya sudah meninggal juga, ibu meninggal, ayah meninggal, Hashim, maka dijemputlah oleh pamannya Al-Muttalib. Karena orang Arab tuh nasabnya ke bapak. Jelas? Dijemput, disuruh bonceng di belakang, di atas ontanya. Orang mengira itu Abdul Muttalib, hamba sahaya Al-Muttalib, padahal keponakan dari Al-Muttalib. Muttalib saudara Hashim, saudara Hashim tadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya, Nabi alaihi salatu wassalam dari Bani Hashim. Jelas? Imam Asy-Syafi'i dari Bani Al-Muttalib. Abdullah bin Abbas dari Bani Hashim, tapi termasuk murtad cendobat. Kalau pakai kaidah Syiah, jadi itu dalam kitab ulama-ulama besar mereka, bahwasanya setelah Nabi wafat, irtaddan nas, semua orang murtad, illa khamsa atau sitta, kecuali 5 atau 6 orang tadi. Siapa tadi? Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad ibn Amr, kemudian Salman Al-Farisi. Itu di mana letaknya Abdullah bin Umar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu bin Jarrah, orang jamin masuk surga, semuanya ke neraka. Itu hancak-hancak itu lah pada Wahabi. Hancak jadi cek. Wah, yang mengafirkan sahabat hancak. Dan orang akan enak.
Berarti kalau ada yang mengatakan itu berarti dia sendiri berkeyakinan Syiah atau tidak paham keyakinan Syiah. Sebab kalau dia paham keyakinan Syiah, jangankan kita, sahabatnya kafir di mata Syiah. Tambah lagi, weh, aku kafir di mata Syiah. Selain Syiah adalah kafir. Selain Syiah adalah kafir. Makanya dia menuduhkan tuduhan ini kepada orang yang paling berbahaya bagi mereka. Siapa yang paling berbahaya menurut Syiah? Kenapa? Hah? Yang tahu kebohongan Syiah itu yang berani menunjukkan adalah Wahabi. Ketika negara-negara Arab, Mesir, Suriah, Irak, Libya, Tunis, Maroko ingin takrib, ingin menyatukan antara Syiah dan Sunnah, Arab Saudi menolak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jelas ya, ulama Saudi menolak. Kenapa? Mungkin kita meyakini Al-Quran ini terpelihara, dia bilang Al-Quran hilang. Berarti tidak sama agama orang. Sah? Kita meyakini istri Pak Nabi yang paling dicintainya adalah Aisyah. Mereka meyakini istri Nabi yang paling terlaknat adalah Aisyah. Kita meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman dijamin masuk surga. Mereka meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman lebih buruk daripada iblis. Itu bisa satu. Bisa berkawan. Ji, ama Haji cuma ende, amo kawannya. Kan kita harus mencintai Aisyah lebih daripada mencintai mak kita. Walaupun sama-sama Aisyah aman Aisyah ya nama. Tapi dan wajib mencintai Aisyah Ummul Mukminin lebih daripada mencintai Aisyah mak saya. Ghafarallahu laha wa rahimaha wa radhiyallahu an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang yang memuliakan orang seperti itu, dua kemungkinan pula. Malik itu dia nggak tahu tentang Syiah juga, tapi bicara masalah mazhab besar dalam agama, atau dia tahu jangan-jangan juga simpatisan Syiah, karena memang kata orang Syiah sendiri seperti kata imam mereka Al-Khamenei yang berkuasa sekarang, bahwasanya Sufi itu menjadi jembatan Syiah untuk mempengaruhi awam Ahlus Sunnah. Orang-orang Sufi menjadi jembatan Syiah untuk mempengaruhi orang-orang awam ahli Sunnah. Jadi kalau itu masih dipengaruhi oleh orang Syiah, berarti termasuk awam pemahaman antum dalam masalah agama ini. Ya, dapat jalan. Masih umum bakawan juang Syiah, berarti antum masih awam dalam pemahaman agama dalam masalah ini. Kalau itu perlu belajar banyak. Nah, kita ini dia tidak jolek dan kan dimusuhi dan nyebang tidak jolek. Allah musta'an. Taib. Wa azwajihi, dan para istri Nabi alaihissalam. Kenapa ditegaskan ini? Karena banyak orang yang meremehkan para sahabat, bukan hanya Syiah ya, bukan hanya Syiah, tapi sekarang yang paling menonjol adalah Syiah. Dan bahkan subuhat-subuhat golongan lain pun banyak diambil dari Syiah, seperti kaum liberal, orang-orang orientalis, orang-orang zindiq. Mereka membenci para sahabat, membenci selain Ahlul Bait, selain yang 6 tadi, membenci. Dari mana mereka dapat subuhat mendukung kebencian itu? Dari mana? Dari rujukan Syiah. Ada sebuah disertasi doktor di Jami'atul Baghdad tahun 80-an dengan mendapat predikat summa cum laude, kemudian dianjurkan atau direkomendasikan untuk dicetak dan disebar di seluruh universitas di Irak. Menemukan lebih dari 80% propaganda barat, dalam tanda petiknya orientalis, untuk mendiskreditkan Islam
diambil dari buku-buku Syiah. Diambil dari buku-buku Syiah. Kalau 80% banyak Ruji. Banyak no. Makanya kalau ada uang Islam, tuan mikir Islam tidak anti dengan Syiah, bahkan membela Syiah, ketahuilah dia sudah terpengaruh oleh orientalis. Karena itu pikirannya. Makanya tidak usah, walaupun beasiswanya besar ke barat, tapi kalau belajar Islam jangan. Nyoba dari barat usah ada. Kan ya, ayu di baina mubahasa barat mahir. Kan ya, yusaju. Coba datang koma, ni entah ayu saya baladinya, boleh yo, bawa piti gratis, sah. Tapi kalau lah pakai bahasa Inggris, mahir. Mineral water bisa gratis, ikut gratis sedikah, bawa oli. Alah masuk ke dalam hotel, masuk restoran. Kalau di warung, tetap 2.000 matinya. Masuk restoran, lah jadi mulai ibu. Di hotel lah leh. Hotel. Pokoknya setelah masuk bahasa barat, mahir soto. Jalannya. Nasi goreng, ayam goreng, bapak saya di kode ini apa? Nah, lah 10.000 malah masuk nasi. Sah? Tapi kalau mau jadi fried chicken, pasti mahir. Kan ya? Demikian juga pemahaman agama. Kalau pakai istilah asing, usah pemahaman. Jelas ya? Orang-orang yang istiqamah disebut kaum fundamentalis. Orang-orang yang kokoh memegang agamanya dan menyalahkan yang salah disebut radikalis. Bahasa barat, yo usah pemahaman agama gara-gara itu. Jelas ya? Oleh sebab itu, jangan ke barat-baratan jelas ya. Nah, budaya macam itu je. Masuk budaya barat, usah budaya kita. Dulu anak-anak kita, khususnya anak gadis-gadis Melayu ini pemalu-pemalu. Kalau dilihat oleh anak bujang, menunduk malu. Sah? Kini karena pengaruh budaya barat, banyak idol-idolnya, kan ya? Akhirnya bukan menunduk. Justru kalau nampak anak bujang menyeruduk. Kalau dulu menunduk malu, sekarang menyeruduk bikin malu. Apa sebab? Karena terkontaminasi oleh budaya barat. Jalan ya. Makanya jangan terbarat-barat baru dah. Payah hidup deh. Payah hidup. Kan dia je. Sebut sodoh leh. Jelek ya. Sodoh. Sistem apapun, sistem ekonomi, sistem politik, sistem apa, asal pakai bagian barat pasti menyulitkan. Kita tengok memilih presiden apa bibiti banyak sah bagian sistem barat. Bezo tuan, kalau sistem di contoh di Arab Saudi misalnya bagai anti aja ada pemilu, kan ada serangan pajak datang ke sana. Tidak ada lah. Tidak ada serangan pajak. Kapan serangannya datang? Setelah dilantik raja. Itu rata-rata tuh bagi-bagi zokinya setelah dilantik. Ya. Kadang-kadang keluarga di saya baik misalnya $1,000 kayak kadang-kadang. Mana banyak $1,000 pada 2.000. 2.000 dia untuk berbagi ke masyarakat. Dia pergi misalnya ambil bayar ke Madinah, nanti seluruh yang hadir dibagi amplop $10,000 masing-masing. Kalau anda sebelum 5 miliar, jadi banyak biayanya gara-gara sistem barat. Kalau pakai sistem awaknya dulu, kan sistem kerajaan kan sistem awak dulu kan, sah? Kan tak kodok no pemilu dah, tak kodok pantas tim sukses kan, tak kodok loncek dah,
Kau soal di partai kau tidak lulus masuk ke partai itu. Itulah memuai kau jual. Kan ya, dulu pilih RT tidak pakai pemilu, aman-amannya kan? Kan ya, bondiang pergi kampung tu, selesai lah kau RT. Kini tidak, berbulan-bulan sebelum lihat RT, lah mulai do main cuma kan ya, mainnya tidak tahu siapa ya dulunya. Kalau lain lah, itu banyak catatan opornya, banyak opo. Lah, wala quwwata illa billah. Apa sampai situ tadi? Barat. Karena Syiah adalah sumber inspirasi Barat untuk membuat subuhat terhadap kaum muslimin. Oleh itu, yang paling paham strategi Barat juga orang-orang yang mereka sebut Wahabi tadi. Makanya bapak caro dek Bin Salman menundukkan Amerika. Ya ndak mau mencabut sanksi lah. Boleh bang nak banyak deh. Awalnya tolong boleh bang banyak. Weh, kalau lah dan boleh kali aja sampai habis. Tu mau minta dan buat permintaan tak? Nak ke minta dia baik cabut sanksi terhadap Suriah, kemudian usahakan gencatan senjata di di Gaza. Kenapa Trump lah? Nyirinya dia puji. Jadi tidak kor-kor numpang dah. Aksi nyata. Mana tidak ngerti politik, tapi pada baca itu politik tidak paham. Makanya ada batang. Suatu pameran di Jakarta batang. Apa-apa. Ngigausan kau je cito. Masa Afrika Selatan lebih peduli pada Palestina? Apa itu Pak? Ini yang berani di PBB untuk mengecam katanya. Orang Arab mana? Paknya dan uang Palestina udah apa dibutuhkan gini deh? Uang bacito panjang atau daftar barang makanan panjang ini? Woi, ini perlu uang bacito kok atau yang perlu uang mantun makanan? Makanan. Perlu pakaian, perlu obat-obatan, perlu air. Tidak apa citor. Adalah non pro Syiah kena Indonesia relawan. Sabula dia Arab lungin ken kapannya nya. Tiri. Itu memang bapak lu cahur lu. Tidak apa. Saya boleh ingat tahun ambo masih di Madinah dulu. Orang kan donasi untuk Palestina aja. Dia apa itu SMS itu. Apa kok jual Arab dunia? Indonesia sudah mengumpulkan dana 2,4 miliar. Arab tidak ada syairnya. Nampak selalu nonton penggalangan dana di televisi 2 minggu. Itu baru minggu pertama data kumpul lebih kurang 860 sekian juta rial. Mana banyak pada 2,4 miliar? Hah? Cetong capek je. Kan dok kayak 1 miliar rial tu kan? 1 miliar rial tu lebih kurang 4,5 triliun. Itu baru pekan pertama bu. Tu 2,4 miliar berapa persen dari 4 triliun tu? Itu rakyatnya, rajanya itu Raja Abdullah dari uang pribadinya bukan atas nama negara hanya 1 miliar dolar. Ya dia dolar berapa itu? 6 triliun. Seorang kayo tak? Jadi kalau ada nyabuin tak peduli, tak tadi dia ada sesuatu dalam hati, tak sehat. Jadi kaum muslimin muslimat aja nongon-nongon bondoan itu. Kadang-kadang orang ceritanya lebih besar daripada pekerjaannya. Bercipua apa sawah? Bercipua. Nah, jadi kalau bercipua dosa dengar. Ma'asyiral kiram. Apa dia tasawuf dia? Ustaz pro bono ke Saudi mana? Apa do pro ke Syiah bono? Pro ke Saudi lah. Sah? Kan ya? Enggak boleh ada mencintai Saudi? Tidak boleh. Apa itu? Hah?
Ada 2 tanah suci di situ Syekh. Di situ Nabi dan dikuburkan. Dan negara yang menegakkan syariat Islam satu-satunya di situ sini. Kalau antum nak contoh zaman Nabi, aduhlah tontonnya dah zaman Nabi. Jadi contoh Abu Bakar aja, Umar enggak. Kita hidup di zaman kita. Daripada mencintai Syiah, kamu mencintai? Daripada mencintai Syiah, kamu mencintai? Wahabi lah. Wahabi joleh kojo, Syiah tahu buat kojo. Masuk ke negara manapun pusat ada sistem. Masuk Yaman, pohon Yaman. Masuk Libanon, pohon Libanon. Masuk Irak, hancur Irak. Kita tengok sampai kini sejak 2001 Irak dikuasai oleh Syiah. Ada kemajuan? Ada kemajuan? Abi nyoseh orang Irak sedih. Syiah Irak pun nyoseh je sebagian. Syiah Irak aja nyoseh di bawah kendali Iran. Makanya Palestina tidak akan selesai karena ada pengaruh Syiah di dalamnya, Hizbullah. Kemudian yang diperdebatkan orang hari ini Hamas. Iya. Walaupun saya tidak sepakat 100%, tapi indikasi-indikasinya sangat kuat. Wallahu musta'an. Ya, walaupun saya tidak sepakat 100% dengan seluruh tuduhan, karena kadang-kadang orang karena terpaksa karena mereka mencari jalan politik. Kita kadang di jalan politik kadang lambat diambil oleh orang Syiah. Itu dalam kadang-kadang harus orang realistis karena keadaan dan meninggalkan idealis. Itu biasa dalam dunia kesodok kan ya. Kadang-kadang ada anak-anaknya riba itu kan, tapi di poso deh. Nah, di poso ya boleh buat jalan ustaznya kan ya, pertanyaan jenis itu. Uang monton piti riba ke Ibnu Mas'udnya boleh buat jalan buat WC-nya kan ya. Ada ni orang, tapi jangan tonton deh. Akhirnya baca dompet-dompet yang tidak yang tidak membahayakan misal. Wallahu musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini perlu ditunjukkan dan perlu dilahirkan sekarang. Mencintai para sahabat, mencintai para alul bait, dan mencintai para istri Nabi. Karena banyak golongan tersesat dalam bab ini. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Baik. Azan saya? Wait, coba pun. Baik. Apa? Jadi? Minjam ya Mas. Baliknya kan? Allah berallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة
Allahumma rabb hadhihi Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi mencintai wa muwalatuhum jami'an, dan loyal kepada mereka semua. Jadi tanpa membeda-bedakan para sahabat itu, tak ada yang ditinggalkan. Semuanya adalah dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh Allah SWT. Maka orang beriman wajib mencintai mereka semua tanpa pengecualian. Bahkan yang tidak kita kenali sekalipun, tapi dia sahabat, mesti kita cintai lebih daripada yang lain. Wal hazar min tanaqusihim aw sabbihim aw at-ta'ni fihim bi syai', dan jangan sekali-kali mencari-cari kekurangan mereka, atau merendahkan mereka, atau mencaci mereka, fa inna Allah qad awjaba ala hadhihi al-ummati muwalat ashabi nabiyhi, karena Allah telah mewajibkan kepada umat ini untuk mencintai dan loyal kepada seluruh sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa nadaba man jaa ba'dahum wal istighfari lahum, Allah anjurkan orang-orang yang datang setelah mereka untuk selalu mintakan ampunan kepada Allah untuk para sahabat. Kalau antum menganggap mereka orang murtad, tak mungkin akan dimintain sahabat, justru laknatlah. Makanya antum kalau lihat nanti anak-anak sebesar ini di orang Syiah diajar melaknat para sahabat. Ya, misalnya seperti yang Ustaz Hatta di Mesir, dia ngajarkan anak-anak TK, anak-anak SD doa masuk WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa la'natullahi 'alal awwali wal tsani wal tsalits. Ya Allah, doa tadi sudah tahu semuanya, ditambahnya apa? Dan laknat Allah terhadap yang pertama siapa? Abu Bakar. Wasani, yang kedua siapa? Umar. Wasalis Utsman. Itu elok udah Wahabi kan? Hah? Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa su'alullah wa su'alillahi alla yaj'ala fi qulubihim ghillan lahum, dan minta kepada Allah jangan sampai ada dalam hati rasa dengki kepada para sahabat. Ghillan, penyakit hati, hasad, dengki, merasa lebih dari para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala ba'da an zakara al-muhajirin wal ansar, Allah berfirman setelah menyebutkan orang muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Ya para sahabat. Muhajirin dan ansar adalah para sahabat. Muhajirin yang datang dari luar Madinah, ansar yang adalah penduduk Madinah. Setelah Allah sebutkan tentang muhajirin dan ansar, apa kata Allah? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ما شاء الله رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ma'asyiral Al-Hasyr 10. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa? Yang datang setelah para sahabat, ya kita lah, kita tentu saja di barisan utama para tabi'in. Apa kata mereka? Yaqulun, mereka berkata, apa betul katanya? Rabbana firlana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Terus
wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Yang mana? Alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman daripada kami. Siapa mereka yang paling patut dapat doa itu? Sahabat. Karena ayat ini diterapkan oleh para tabi'in sebelum kita. Para tabi'in, coba lihat, tidak ada tabi'in yang mencela sahabat kecuali ahli bid'ah. Paham saya? Tidak percaya lah. Tidak ada tabi'in yang mencela sahabat kecuali ahli bid'ah. Seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij. Jadi semua yang mencela sahabat ahli bid'ah. Yang semua yang mencintai ahli bid'ah adalah ya, ahli bid'ah. Dan mengundang pendukung ahli bid'ah adalah tentu at-tuyuru alam thaliyataqa. Yang mencintai pelaknat sahabat berarti ahli bid'ah. Dan yang mencintai pelaknat orang yang mencintai pelaknat sahabat berarti karena dia setuju dengan kelakuan orang itu. Berarti sama. Ya, kalau tidak tahu berarti segera sebelum menyesal. Yang kodok bono kehilangan tong bakat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki kepada orang-orang beriman. Dan orang yang disaksikan beriman oleh Allah dan Rasul adalah para sahabat tadi. Naam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkau maha pengasih, maha penyayang. Wa qala Allah Ta'ala fi haqqi qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih. Kemudian Allah berfirman tentang haknya kerabat Rasulullah dan ahli baitnya. Kerabat Rasulullah dan ahli baitnya. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya untuk dakwah ini tidak butuh balasan dari kalian. Tidak butuh balasan dari kalian, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tentukan hak-hak Nabi SAW di dalam berdakwah itu. Misalnya ada ghanimah, ghanimah 1/5 untuk dakwah Nabi SAW, untuk beliau dan keluarganya dan untuk dakwah. Kemudian beliau dibolehkan terima hadiah, tapi tak boleh menerima sedekah. Bukan pula tak boleh beri Nabi sekenek je. Jalannya ini kini lah sibuk lah masalah pengajian berbayar misalnya. Jadi adalah bilang kalau nak ikhlas berdakwah jangan mau amplopnya. Tapi kalau ikhlas nak maju jangan tekan amplop kan itu jadi oleh. Kalau ikhlas nak membantu umat jangan mau gaji. Tiba di ustaz suruh ikhlas, tiba di pejabat tidak campur dah. Jadi memang, dan ikhlas sejak zaman dulu tidak terpengaruh oleh pendapatan. Bukankah para mujahidin selesai berjihad dan menang dapat harta rampasan, dapat bagian atau tidak? Dapat bagian. Halal. Rusak niatnya? Ada yang rusak kalau seandainya niatnya cari rampasan. Tapi kalau cari lillahi ta'ala, apapun yang datang setelahnya tidak merusak. Dosa. Kadang bela seikhlasnya ya kan. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi Nabi tidak minta upah dari dakwahnya ini. Walaupun hak-haknya Allah berikan, bukan berarti beliau dibutuh kepada orang itu, tidak. Kecuali apa yang diwasiatkannya, illal mawaddata bil qurba, kecuali wajib bagi umat mencintai kerabat Nabi alaihi salatu
wassalam. Itu memang diwasiatkan oleh Nabi untuk mencintai karib kerabatnya. Nah, Asy-Syura ayat 23. Ja'a fi tafsir al-ayah, dalam menafsirkan ayat ini disebutkan qul liman ittaba'aka minal mu'minin. Katakan kepada orang yang mengikutimu hai Muhammad dari kalangan orang-orang beriman. La as'alukum ala ma ji'tukum bihi ajran. Saya tak butuh upah dari apa yang aku bawa kepada kalian, dakwah ini, illa an tawaddu qarabati, kecuali kalian mencintai karib kerabatku. Yang mana maksudnya? Abu Lahab. Karib kerabat Nabi yang dicintai itu Abu Lahab yang beriman, karib kerabat yang beriman. Jadi kalau seandainya karib kerabat yang beriman dicintai, sama juga dengan saran keturunan-keturunannya para habaib. Pertama harus memang sabit dia dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, istiqamah di atas jalan datuknya. Jadi kalau Habib bincang-bincang matu ceneka tagak datang nabinya, bakulah corak mencintai menyesatkan umat. Atau Habib tidak salat kira, ia bisa pecah rogo nya setan nambu itu nya tidak salat tapi payung ke kamar waswanya tengah salat nya si kojo duduk kocang doang dek saking saktinya walinya bisa berada di beberapa tempat. Duto yang seperti ini tidak perlu untuk dicintai. Apa sebab? Menyesatkan. Menyesatkan. Tapi yang maksud oleh Nabi alaihissalam adalah yang beriman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Muslimun fi sahih min hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim dalam kitab Sahih meriwayatkan dari hadis Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiban bin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri khutbah di depan manusia, di depan jemaah. Faqal amma ba'du, ala ayyuhan nas, wahai seluruh masyarakat, hai manusia, fa innama ana basyarun, saya ini hanyalah sebagai manusia biasa. Yusiku ayyati rasulu rabbi, sudah hampir datang utusan Rabbku, maksudnya malaikat maut. Fa ujibu, saat itu saya harus menerima panggilannya. Wa ana tarikun lakum thaqalaini, saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat berat, artinya harus mendapat perhatian kalian. Apa itu? Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur, Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhuzu bi kitabillah wastamsiku bihi, maka pegang kitabullah erat-erat. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya dan mendorong mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan apa yang ada di dalamnya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, wa ahla baiti, dan yang berat juga yang harus kalian perhatikan adalah ahlu baiti, yaitu ahlul bait, keluarga Nabi dan para kerabatnya, yang harus kita hormati dua kali, menghormati karena keluarga Nabi dan menghormati karena orang beriman, karena orang-orang beriman. Uzakkirukumullah bi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baiti. Uzakkirukum Allah, saya ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul bait. Uzakkirukumullah bi ahli baiti, saya ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul bait. Artinya menghormati ahlul bait masuk ketakwaan kepada Allah, masuk ketakwaan kita kepada Allah. Siapa yang melecehkan ahlul bait berarti tidak mentakzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi yang saya katakan,
memang jangan sembarang mengaku sebagai alul bait, karena dajjalin banyak, kazzabin bersepah, walid ada di mana-mana. Nah, ini terbongkar lagi baru nih di Indonesia. Banyak setelah walid ini banyak. Nah, Allah musta'an. Ya. Yang seperti ini wala karamah. Wala karamah. Dan tidak mesti Habib harus punya keramat. Karena keramat itu bukan diwariskan, bukan dititiskan. Tidak seperti kita, kiai ayahnya anak langsung jadi gus. Sah? Ya, tidak berilmu tapi langsung jadi gus, calon kiai. Akhirnya ini yang merusak agama. Yang merusak agama. Jadi kalau wali ayah, anak, cucu, wali. Adolah orang sampai di mana kewalian yang bawanya. Nah, kadang film Jepang pun animasi pun ngomong cerita apa? Naruto. Nah, film Naruto. Contoh Naruto aja. Nah, tiba-tiba kalau rantai di atas, rantai warna hijau, itulah sampai tali kewaliannya ke aras. Ini tak lecah ya Allah di atas aras. Tapi tali sampai ke aras. Allah musta'an. Adalah laponek masuk seragonya, tiai masuk serago. Lapor dulu dia dah abu terompah masuk serago. Auzubillah. Ada yang mengatakan siapa yang mengamalkan suatu amalan Habib, maka dia mendapatkan pahala lebih dari 70 orang wali, Nabi. Ini perkataan ini kufur ini. Perkataan seperti ini adalah kufur. Karena meyakini ada orang yang lebih afdal daripada Nabi. Jangan ke 70 orang, satu orang Nabi aja perkataan kufur. Jelas kaum muslimin? Makanya hati-hati kita. Na'udzubillah. Boleh memuliakan Habib. Bahkan kalau benar-benar Habib, wajib kita hormati. Tetapi tidak mesti tersesat. Tidak boleh menyesatkan umat. Na'udzubillah. Ma'asyiral kiram, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ihsani ila ahli baitihi. Di sini Nabi menyuruh umatnya untuk berbuat baik kepada ahli bait. Wa ay ya'rifa lahum qadrahum wa haqqahum, dan wajib mengetahui hak-hak mereka dan kemuliaan mereka. Naam, li qurbihim minhu wa syarafihim, karena dekatnya mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan kemuliaan mereka. Makanya sebagian maka disebutlah keluarga Nabi itu dengan Asy-Syarif, dari keturunan Husain, Al-Sayyid dari keturunan Hasan. Jadi kalau ada Sayyid Al-Bait berarti biasanya di keturunan Hasan, karena Hasan pernah jadi pemimpin. Asy-Syarif berarti dari keturunan Husain. Jadi Sultan Syarif Qasim dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti yang saya lihat silsilahnya di Istana Siak waktu itu. Makanya ketika saya pulang ke Unsuska, saya lihat terjemah bahasa Arabnya keliru. Ya, walaupun sudah ada yang meneliti, tapi kayaknya hanya sekedar selfie kayaknya. Tidak melihat dokumen-dokumen yang tertulis. Maka saya sampaikan kepada pimpinan, tulisan yang benar bukan Sultan Syarif Qasim, tapi As-Sultan Asy-Syarif Qasim. As-Sultan gelas kerajaan, Asy-Syarif gelas keturunan, Qasim nama beliau. Tapi kalau tidak pakai alif lam, nama berubah jadi Sultan bin Syarif bin Qasim. Padahal bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah beliau Sultan, Raja Siak Sri Indrapura. Kemudian Asy-Syarif dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nama siapa? Qasim. Tak Qasim dah. Nyata tiada. Dulu Qasim dulu kan IAIN Suska dulu kan Qasim. Sudah itu diubah jadi Suska. Suska.
besok. Nah, jadi akhirnya berubah jadi Kasim. Ditulis ke arah Melayu, lah jauh lo pai Kasim. Nah, itu masalahnya. Diubah lancar jadi berubah juga. Makanya ketika sistem penulisan transliterasi di masa EYD itu bagus. Nah, diubah dengan SKB 87 tambah kacau. Nya apa? Yang sebelum itu yang nyusun ulama, yang seriko pemikir. Maka ancaklah yang dibuat dari ulama daripada yang dibuat dari pemikir. Allah musta'an. Jadi dengan sistem yang baru banyak salah baca. Salat jadi salat. Salat jadi salat. Karena sistem penulisan yang menghukum. Allah musta'an. Oleh sebab itu kembali ke yang dibuat para ulama itu jauh lebih bagus daripada yang dibuat oleh para pemikir. Nah, kama awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi khairan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan para sahabatnya khairan, berbuat baik kepada mereka. Wa nahan sabbihim, melarang mencela para sahabat. Wa tanaqusihim, dan melecehkan mereka. Pada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Andainya seseorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak sampai segenggam kebaikan sahabat, bahkan setengahnya tidak sampai. Tuh apa tuh kalau uang gang? Wa infakkan emas seperti gunung Uhud. Banyak loh. Gunung Uhud panjang hanya 7,2 km. Jadi dari Siko kan kau biar dia bro 7,2 kilo. Buang mewah dari Siko sampai kau biar tenang pas biar. Thank you gua 1 kilo kate 1070 meter di atas permukaan laut. Kalau nak uang petonton semuanya itu mau mempak semuanya itunya tidak ada ya. Anak andai Nabi buat permisalan, andainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak sampai kebaikan kalian segenggam kebaikan sahabat. Tak pun nak banggakan macam acak jiliu je. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari kita. Makanya auzubillah, sekali lagi auzubillah dari orang-orang yang memuliakan, orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram. Kemudian akhrajul Syaikhan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, waqad kana min a'zami usuli ahli sunnah, sehingga menjadi tercatat sebesar-besar landasan ahli sunnah allati tamat alaihi kalimatuhum, yang ijma' seluruh ahli sunnah dengan itu, mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Dan wa qarabatihi, dan para kerabatnya, wa azwajihi, dan para istrinya, wa makanu ya'udduna ata'na fihim illa amalat az-zayy wad dhalal. Dan sebaliknya, mereka pastikan siapa yang mencela dan merendahkan sahabat sekecil apapun, kecuali itu tanda orang yang menyimpang dan tersesat, tanda orang menyimpang dan tersesat jalan. Qala Abu Zur'ah, berkata Imam Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi 278, beliau adalah imam ahli hadis di masanya. Apa kata beliau? Iza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Bila kau lihat seseorang meremehkan sahabat Rasulullah SAW, ketahuilah dia zindiq. Apa zindiq? Pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, macam stroke ukurannya. Nah,
Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Majal Imam Ahlussunnah wal Jamaah dan terkhilaf, idza ra'aita rajulan yazkuru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'alal Islam. Bila kau lihat ada orang yang mencela sahabat satu orang saja, maka ragukan keislamannya. Ragukan keislamannya. Makanya ada orang, suatu tokoh besar kita, tokoh nasional, mati dan sering mengolok-olok sahabat. Maka saya tidak berani untuk mendoakannya sampai hari ini. Dosa saya, berdosa saya, Ustaz, berdosa mendingan doa, berdosa dan tidak doanya. Hah? Apa itu? Ragu saya dengan keislamannya, mendingan doa. Dosa. Woi, Haji mati itu tidak doa dosa dan? Tidak, dosa. Perlu dibayar. Kalau tutup doanya, Allah, itu dosa nih kan? Dosa nih kan? Tapi kalau udah doang, ancaman no. Mereka kau mati sabun mah. Kau mati sabun so mati aja. Ustaz dalam mati ya. Bingung sih. Mendoakan orang yang sudah meninggal wajib. Enggak. Kada wajib dah. Apalagi orang yang saya ragukan keislamannya. Satu, sering mengolok-olok sahabat. Dua, sering merugikan umat Islam. Tiga, tidak pernah nampaknya sholat. Tidak pernah nampak sholat. Dan sampai uang yang pada wasujenya nyawinnya ndak sholat. Wali tadi mah wali. Kalau wali kan tak mesti salat. Nya bisa, nya duduknya sikah tapi nya salat setan. Nah, tu dah sudah ninggal doa. Alhamdulillah. Kini buang aku tadi ndak apa lain pandangan kan. Nah, kan doakan sunat paling tinggi fardu kifayah. Lah dong menyolatkan inya, lah dong mendoakan inya. Sah? Wajib juga lah. Nah, apa sebab? Seperti kata Imam Ahmad, kau lihat orang merendahkan sahabat, melecehkan sahabat, mengolok-olokkan sahabat, ragukan Islamnya. Ragukan Islamnya. Kenapa? Allah memuji mereka, Rasul memuji mereka, bahkan disuruh kita untuk memuji mereka, disuruh mencintai mereka. Ini memperolok-olok mereka, berarti tidak ada cinta padanya. Sah? Uang malolok amat awak, diam aja. Diam aja mabuk kan? Amat haji dilecehkan uang, diam aja. Woi, hah? Gas gitu ya? Sampai tahu ya? Nggak bisa aja. Nah, ayah awak terkanang lima bantah atau kayak adik bijak nama ayah. Patut nak kena dulu. Babuat garis batuli siko nama ayah den, siko nama ayah aku. Siapa paling berani bijak, hanya paling bagak itu, sah? Namun yang boleh bijak ayah awak. Padahal ayah awak nak tahu tali apa namanya? Tapi lo serogo kan tak tahu beda kan, tapi doakan orang tua kita, sah? Ini para sahabat jamin masuk surga, antum rendahkan, masa antum diam aja? Maka saya meragukan Islamannya. Kalau ragu Islam, boleh doakan orang yang tak Islam? Karena lah, aku yang sawit, dia berdoa sudah insyaAllah. Yang lain dan doanya, naniko itu tak dapat doa. Sampai dan mendapat bukti mosongnya lais Islam. Tak banyak ciri-ciri. Menjelang meninggal pun lain-lainnya minta arah. Menjelang meninggal pun lain-lain minta arah. Sah? Tak boleh jadi jelek. Jin tanya siapa? Jin tanya itu urusan dengan Allah Ta'ala. Nah. Jin tanya lah yang buat bahaya aja. Kau tak lalu ha? Ha? Tak doang lu doang kau. Nah, salah paham doang kau.
Karena jin sodor nak tantui. Payah lolok malam. Nah, fahadi ba'du huquqin Nabi SAW ala ummati ala sabil ijaz wal ikhtisar. Wallahu ta'ala al-hadi lana wal ikhwanina ala ta'diyatiha wal amali biha. Ini sebagian dari hak-hak Nabi SAW yang disebutkan secara singkat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya, ya, mengakui kerasulannya, mengakui sifat-sifatnya, mencintai keluarganya, tidak hulu kepadanya, menta'zim, memuliakannya, sering bersalawat dan salam kepadanya. Jelas? Jelas? Sawit jelas, tak sudah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ini ada pertanyaan, jawab juga. Udah terus lamun. Saya tidak mau jawab ini. Mohon maaf, saya tidak mau jawab. Biarlah orang lain saja. Kan betul lah mau jawabannya orang lain. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum mengusap wajah setelah berdoa? Apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz? Ada hadis tetapi tidak sahih. Tidak sabit dari Nabi SAW mengusapkan tangan setelah berdoa. Hadis riwayat Abu Dawud tapi hadisnya dhaif. Oleh sebab itu tidak sabit Nabi SAW mengusap mukanya setelah berdoa. Maksudnya doa kapan ini? Doa dalam salat? Sudah salat? Ya sudah salat doa atau zikir? Setelah salat orang disuruh berzikir, disuruh berzikir. Doa kapan? Dalam salat tadi atau sebelum salat. Nah, dan ada waktunya kita mengusap wajah dan badan ketika kita membaca ayat-ayat muawwizat sebelum tidur. Usaplah waktu itu. Tapi setelah selesai salat, karena memang tak tercatat satu pun riwayat Nabi mengangkat tangannya berdoa selesai salat fardu. Ini kan dia usung kamu kok kan dia wakil tadi mah batampung caro kan ya. So itulah terkumpul apa kamu kok kan ya. Hikmahnya kan itu kata para ulama. Jadi makanya tidak tercatat Nabi mengangkat tangan setelah salat fardu. Karena doa memang salah satu adab doa adalah mengangkat tangan, tapi tidak semua doa dengan mengangkat tangan. Tidak semua doa mengangkat tangan, khususnya yang bersifat zikir, khususnya doa yang sifatnya zikir. Misalnya doa masuk WC angkat tangan dulu, tidak ada kan? Masuk masjid angkat tangan, doakan makan masuk angkat tangan, tidak, karena masuk tangan kan makan masuk tangan. Baik. Jadi oleh sebab itu wallahu alam, karena hadis yang tidak sahih maka tidak dianjurkan. Wabillahi taufiq. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Yang pertama tidak saya jawab karena panjang, jawabannya terlalu panjang nanti. Aduh boleh. Nah, Assalamualaikum, bolehkah mendoakan orang yang sudah mati? Iya, wajiblah mendoakan orang yang sudah mati, itu sangat dianjurkan. Iya, mesti mendoakan orang yang sudah mati. Mendoakan orang supaya cepat mati. La ilaha illallah. Apa aja? Mendoakan orang cepat mati. Kalau mendoakan orang cepat mati kan sama dengan melaknat. Nabi SAW tidak diutus untuk suka melaknat. Dan untuk kita saja minta kita mati cepat tak boleh juga. Tak boleh kita minta mati karena beratnya beban kehidupan. Tak boleh.
Kalau nak juga begitu, bunyinya, ya Allah, bila kau tahu mati lebih baik bagiku, maka matikanlah. Itu boleh. Tapi bukan karena tidak senang hidup. Kan kisah Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu, ketika beliau berperang kena kena panah. Biasanya kalau kena panah di konstruksi itu orang langsung mati, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan saya tetap hidup sampai pertempuran terakhir dengan orang Quraisy bersama Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga sampai pada perang Ahzab beliau masih hidup. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah, nanti sampaikan hidup saya, selesai usai perang ini saya bisa menyaksikan orang Bani Quraidah yang berkhianat di waktu kritis seperti itu. Nak tentu baju siron, tak bisa kini saudara. Kalau biar tuntun pulang, tidak ada yang salah. Nah, mereka berkhianat kepada Nabi di waktu perang Ahzab tadi. Ini Allah berikan dia. Allah berikan. Nah, setelah selesai perang Ahzab, kemudian Nabi disuruh Allah untuk langsung ke Bani Quraidah sebelum menanggalkan pakaian perang, untuk memutuskan hukuman bagi mereka yang berkhianat itu. Yang ada perjanjian dalam perang. Akhirnya karena Bani Quraidah termasuk sekutu dari Bani Khazraj, yang Bani Aus, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, akhirnya Nabi menyerahkan hukumannya kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya dia memutuskan bahwa orang-orang yang ikut berperang itu dihukum mati. Orang-orang yang dewasa itu dihukum mati. Anak-anak dan wanita jadi al-hadyu, jadi sabi, jadi hamba sahaya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Nabi ridha terhadap hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Lalu setelah itu dia berdoa lagi, ya Allah, kalau memang ini perang terakhir antara Rasulullah dengan orang Quraisy yang telah dengan kejam menzalimi Nabi alaihissalatu wassalam, maka sekarang ambillah nyawa saya, karena dia ingin mati syahid. Kata dia, dari luka dari peperangan, orang yang mutar dari peperangan, akhirnya Allah apakan lagi lukanya tadi, bukan atas perbuatannya, Allah bukakan lagi darah tadi. Biasanya kalau itu tidak bisa mengucur darah terus, cepat mati orang, tapi waktu itu Allah bekukan dan tidak mati sampai dia mencapai seluruh yang dia minta, ingin mati syahid dan menyaksikan perang Ahzab dan menyelesaikan Bani Quraidah. Dan alhamdulillah Allah buka kembali, muncrat darahnya. Kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Sa'ad bin Mu'az sedang kritis. Nabi berlari cepat sekali ke rumahnya, sampai-sampai sahabat tak bisa mengikuti Nabi berkejar, sampai-sampai putus-putus sandal mereka dibuatnya. Akhirnya, ya Rasulullah, ini ada putus-putus sandal kami, tunggu, katanya. Tidak, saya tidak ingin nanti malaikat lebih dulu sampai daripada kita. Padahal malaikatlah jauh lebih laju ya. Nah, tapi Nabi khawatir nanti dia mati, tidak sempat kita dimandikan oleh malaikat seperti Hanzalah. Seperti Hanzalah, Nabi bilang waktu itu, nanti kita kecolongan lagi, nanti dimandikan oleh malaikat. Karena Nabi ingin dapat kemuliaan memandikan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Gimana tidak? Karena matinya Mu'az membuat bergetarnya arsy. Dan Allah utus 70.000 malaikat menyaksikan, mengantarkan jenazahnya. Yang malaikat yang 70.000 ini belum pernah turun ke bumi kecuali waktu itu. Jadi memang utusan
khusus, tapi bukan untuk lah titik-titik, tapi untuk malaikat untuk mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Pahamnya tak? Jadinya minta mati dia payah duit tak, karena ingin mati syahid, karena doanya selalu mati syahid. Jadi yang seperti ini boleh, tapi mendoakan orang lain, orang elok lo bungkang je lah, itu tak boleh. Yang lebih baik daripadanya, doakanlah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada mereka, karena tidak mustahil. Banyak orang yang dapat hidayah habis itu pergi berjihad dan mati belum salat satu rakaat, tapi masya Allah berenang di sungai-sungai surga. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Banyak dalam sejarah. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita dan lembutkan hati kita, dan jangan menjadi pembela kebatilan, tapi selalu menjadi pembela kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.